Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Wulandari, saya pengajar muda 17. Di sini saya mau ngebahas tentang Ikigai, menemukan makna dan kebahagiaan dalam hidup. Apakah teman-teman sudah pernah mendengar kata Ikigai? Mungkin di antara teman-teman ada yang sudah pernah mendengar kata Ikigai, sudah mengetahui, atau bahkan sudah menemukan Ikigainya. Nah, kita mulai dari hal yang paling dasar ya. Ikigai itu apa sih? Nah, ikigai itu sendiri berasal dari bahasa Jepang. Iki yang artinya kehidupan dan gai itu artinya nilai. Jadi sebenarnya ikigai itu apa? Nah, kita mulai dari asal-usulnya dulu ya, teman-teman. Jadi pada tahun 2001 dalam penelitiannya, Akihiro Hasegawa itu seorang psikolog klinis dan profesor di Universitas Toyo Ewa. Dia menempatkan kata ikigai sebagai bagian dari bahasa sehari-hari di Jepang. Itu terdiri dari dua kata ya, yang tadi yaitu iki yang berarti kehidupan dan gai yang berarti nilai. Lalu menurut Hasegawa ini, asal mula kata ikigai muncul di periode Heian. Itu kurang lebih pada tahun 794 ke tahun 1185. Jadi dia bilang kalau bahwa gai datang dari kata kai atau tempurung kerang dalam bahasa Jepang yang dianggap sangat bernilai. Dan dari situ ikigai diartikan sebagai kata yang berarti nilai kehidupan. Nah, Hasegawa juga menemukan bahwa orang Jepang percaya apabila mengumpulkan kebahagiaan-kebahagiaan kecil dalam kehidupan sehari-hari, itu akan membuat hidup lebih berarti dan penuh. Nah, kalau kita simpulkan lagi, ikigai itu apa? Jadi ikigai ini kan sebuah konsep hidup ya, dari budaya orang Jepang yang ternyata sudah ada selama berabad-abad tahun lamanya. Nah, terutamanya filosofi hidup ini diterapkan oleh masyarakat atau penduduk di Okinawa. Nah, jadi masyarakat Okinawa ini menganggap bahwa ikigai ini sangat penting untuk kehidupan mereka. Sebagai apa? Sebagai alasan untuk hidup. Sebagai alasan untuk bangun di pagi hari gitu ya, sesimpel itu. Nah, lalu ikigai ini juga ternyata membantu mereka untuk menemukan makna dan kebahagiaan hidup yang lebih seimbang. Seimbang antara empat hal, yaitu passion, mission, vocation, dan profesional. Nah, ternyata banyak penelitian nih, banyak peneliti yang membantu mempopulerkan kata ikigai ini. Salah satunya adalah Hector Garcia dan Frances Miralles. Melalui buku mereka yang berjudul Ikigai, The Japanese Secret to a Long and Happy Life di tahun 2016. Jadi mereka membantu menyebarluaskan konsep ini ke dunia barat. Di buku Ikigai yang ditulis oleh Hector Garcia dan Morales ini, dia mengungkapkan gitu rahasia-rahasia kebahagiaan dan umur panjang masyarakat di Jepang, terutama dari penduduk Okinawa, yang ternyata mereka memiliki angka harapan hidup tertinggi di dunia. Nah, di buku ini tuh isinya diantaranya adalah kisah-kisah nyata dari para penduduk Okinawa yang sangat inspiratif, terus juga memberikan panduan praktis nih untuk menemukan ikigai dan menggabungkan ilmu psikologi, filosofi, dan budaya Jepang. Adapun poin-poin penting yang terdapat dalam buku tersebut diantaranya adalah penduduk Okinawa itu kenapa angka kenapa angka harapan hidupnya tertinggi dan mereka bisa hidup lebih panjang karena gaya hidup yang sederhana dan seimbang. Jadi pola makan mereka tuh sehat, pola hidupnya juga sehat. Mereka bisa tetap aktif, bergerak, dan memiliki hubungan sosial yang juga cukup erat. Lalu ada namanya konsep flow. Jadi dalam menjalani kehidupan sehari-hari, itu tuh mereka mengalir aja gitu. Mereka sangat menyadari apa yang dikerjakan saat itu. Apa yang dikerjakan hari ini, apa yang dikerjakan sekarang. Tidak memikirkan masa lalu maupun masa depan. Jadi ketika seseorang benar-benar menikmati apa yang mereka lakukan, maka mereka masuk tuh ke dalam momen flow-nya itu.
dan membawa kebahagiaan juga kepuasan. Nah, selain itu, penduduk Okinawa itu tidak pernah benar-benar pensiun. Jadi kan kalau misalnya kita nih di Indonesia gitu ya, udah umur pensiun nih gitu kan, udah nggak kerja lagi, udah dikatakan tidak produktif gitu ya. Lalu di rumah sebagai pensiunan gitu ya, biasanya orang-orangnya beristirahat gitu, menikmati hidup dengan ya hobi mereka masing-masing mungkin, atau bahkan ada yang kebingungan juga gitu harus ngapain ya gitu, biasanya kerja jadi nggak kerja gitu kan. Nah tapi kalau penduduk Okinawa itu walaupun udah usia lanjut, mereka tetap menikmati gitu pekerjaan mereka. Mereka tetap bergerak, mereka tetap aktif gitu ya dalam pekerjaan yang sudah mereka pilih. Karena mereka telah menemukan ikigainya tadi gitu kan. Lalu mereka juga punya hubungan sosial yang kuat gitu. Jadi nggak hanya melulu memikirkan dirinya sendiri, tapi di lingkungan sekitar pun mereka sangat baik gitu interaksinya gitu ya dengan komunitas. Nah, itu pun menjadi salah satu faktor yang penting untuk menemukan kebahagiaan dan umur panjang dalam hidupnya. Nah, lalu pola makan dan kesehatan juga tadi sudah disinggung gitu ya. Jadi cara dietnya orang Okinawa itu sangat kaya gitu dengan sayuran, rendah kalori, tinggi protein gitu ya. Jadi nggak terlalu banyak lemak, apalagi kolesterol gitu ya yang ya kita tahu lah ya makanan-makanan seperti itu. Ternyata itu kan nggak sehat, kan. Nah, bahkan mereka menerapkan prinsip hara hachibu gitu. Jadi makan hingga 80% kenyang aja gitu, nggak sampai full banget gitu ya. Ada 4 elemen yang menjadi elemen penting untuk menemukan ikigai ini, yaitu that which you love. Jadi apa sih yang kita cintai, apa sih yang kita sukai gitu ya. Kegiatan apa gitu, itu bisa berupa hobi atau apa yang kalian suka gitu kan. Terus that which the world needs. Jadi apa yang dunia ini butuhkan gitu. Sebenarnya dunia ini tuh lagi butuh apa sih? Orang-orang masyarakat saat ini di dunia ini tuh sebenarnya lagi butuh apa? Nah, itu juga kita harus cari tahu gitu, harus temukan itu. Apakah cocok gitu dengan apa yang kita suka atau ternyata memang enggak kayak gitu. Dan that which you are good at. Jadi apa sih keahlian kita? Kita tuh bisa di bidang apa? Kita bisa melakukan apa? Kita ahlinya apa nih? Gitu kan? Kita jagonya apa nih? Gitu melakukan apa? Gitu. Baik itu dalam pekerjaan gitu ya. Dan ternyata memang kita udah mahir banget nih gitu. Dan yang terakhir, that which can be paid for. Jadi dari apa yang kita kerjakan tadi, dari apa yang kita suka, sebenarnya ada nggak sih buahnya gitu? Ada nggak sih hasilnya atau ada nggak sih kompensasinya gitu? Di mana ternyata, oh ternyata keahlianku ini dibayar loh. Berarti di situ ada hubungan, ya ada keterkaitan. Nah ini juga sangat menentukan dalam kita menemukan ikigai. Nah ini contohnya nih, misalnya apa yang Anda cintai, misalkan, oh aku sukanya anak-anak nih, suka dunia pendidikan, suka dunia pengajaran. Lalu apa yang Anda kuasai? Oh, aku tuh sangat menguasai dan sangat mahir nih mengajar. Aku juga bisa banget public speaking, jago fasilitasi misalnya gitu ya, dan lain-lain sebagainya gitu kan. Terus apa yang dibutuhkan dunia? Oh, ternyata dunia ini lagi butuh nih tenaga pendidik yang bisa mencetak generasi cerdas, generasi yang merdeka belajar, yang beretika dan mampu menyelesaikan masalah, misalnya gitu ya. Lalu apa sih yang bisa dibayar yang tadi ya? Apakah aku bisa mendapatkan kompensasi gitu kan? Nah, ternyata bisa loh dari waktu, tenaga, dan keahlian kita sebagai seorang pengajar atau pendidik itu kita bisa diapresiasi gitu. Dan kita bisa dibayar dalam hal itu untuk memenuhi basic needs kita gitu ya. Nah, tapi nggak sampai di situ teman-teman. Kita harus cari nih keterkaitan di antara eh, elemen-elemen yang tadi gitu ya. Nah, contohnya misalkan passion. Passion itu hubungan antara sesuatu yang kamu cintai dan juga yang kamu kuasai. Jadi passion itu bukan hanya yang cinta aja ya, tapi kamu juga bisa gitu ngelakuinnya. Gitu.
Jangan sampai aku suka musik tapi emang aku nggak bisa musik gitu. Nah, jadi nggak nyambung tuh. Itu bukan passion. Tapi passion itu kamu cinta dan juga kamu bisa melakukannya. Kamu mahir gitu dalam hal itu. Contohnya misalkan masih nyambung kayak yang tadi ya. Saya suka nih dengan dunia pendidikan dan juga anak-anak. Nah, dan saya juga bisa mengajar dan bermain dengan anak-anak, gitu ya. Jadi nggak cuma oh aku suka anak-anak tapi ketika ketemu anak-anak bingung gitu ya mau ngapain. Nah, tapi kalau yang passion itu pasti dia langsung otomatis bisa gitu ngajak anak-anak main, ngajarin mereka dengan cara-cara yang memang sesuai dengan tahap perkembangannya, gitu ya. Nah, terus mission itu tadi kan bukan hanya dunia butuhin aja, tapi ternyata apa yang kita cintai dan dunia butuhkan itu ada keterkaitan nih. Misalnya, ternyata dunia tuh membutuhkan guru yang mencintai dunia pendidikan dan anak-anak. Kenapa sih? Sehingga bisa lebih loyal dan memberikan dedikasi yang terbaik gitu ya. Nah, kalau vocation itu di mana sesuatu yang kamu kuasai, ternyata tuh dunia juga gini butuhin itu. Contohnya nih, misalnya dunia membutuhkan guru yang tidak hanya mampu mengajar satu arah di kelas, tetapi juga mampu memfasilitasi murid dalam proses pembelajaran mereka. Ini kan agak sulit ya kalau dibantu AI ya. Tetap dunia itu ngebutuhin sosoknya gitu dan keahliannya. Nah, ternyata oh saya mampu nih, saya punya keterampilan fasilitasi. Dan ternyata dunia juga ngebutuhin itu. Nah, berarti cocok nih, ada keterkaitan. Lalu profesional. Nah, kalau profesional, jadi apa yang kita kuasai, apa yang kita bisa, dan kita mahir di bidang itu bisa menghasilkan uang. Itu berbuah gitu. Kita dapat kompensasi dari itu gitu ya. Contohnya, misalnya keterampilan saya sebagai pendidik, saya tidak hanya mengajar nih, tapi saya juga punya keahlian yang lainnya. Saya punya keterampilan yang lain. Contohnya keterampilan fasilitasi. Terus memiliki pengetahuan dalam bidang psikologi anak juga nih. Nah, jadi bisa tahu nih tahap perkembangan anak dan dalam proses pembelajarannya juga bisa lebih holistik gitu ya. Terus selain itu saya juga mampu mengajar dalam bahasa Inggris. Nah, sehingga saya bisa nih menjadi pendidik atau seorang guru di sekolah internasional. Yang tentunya sekolah internasional pasti gajinya lebih gede dong gitu ya, karena disesuaikan dengan keahlian kita. Mereka juga lebih membutuhkan guru-guru atau pendidik yang punya skillnya di atas rata-rata gitu ya. Nah, ini kita kalau udah bisa nemuin keterkaitan satu sama lainnya, maka kita akan lebih mudah untuk menemukan ikigainya. Karena ikigai itu apa? Kalau kita balik lagi ke diagram yang ini, ikigai itu adalah irisan, teman-teman. Irisan dari keempat elemen ini. Nah, jadi kalau kita udah bisa menemukan masing-masing elemennya, dan juga kita bisa menemukan keterkaitan atau hubungan dari masing-masing elemen ini, maka kita akan lebih mudah menemukan ikigai. Karena ikigai adalah intersection gitu ya dari si empat elemen ini atau ya irisan dari empat elemen ini teman-teman gitu ya itu contohnya ya. Nah tapi gimana sih cara menemukan ikigai itu? Nah cara menemukannya ada empat cara nih. Yang pertama kita harus refleksi dulu nih, refleksi diri sendiri. Kita harus tanyain pada diri sendiri apa gitu ya yang memang kita suka, apa yang kita bisa gitu. Jadi pokoknya kita tanyakan sama diri sendiri, kita berefleksi dari keempat elemen tadi gitu. Lalu kita juga perlu mengeksplorasi. Eksplorasi ini apa sih? Maksudnya kita jangan berhenti di satu titik gitu. Jangan berhenti di satu cara, di satu bidang gitu ya. Kayak kita aku suka pendidikan, udah pendidikan aja gitu. Padahal ternyata masih ada elemen yang belum kita temuin nih. Oh, jangan-jangan aku bisa eh, suka dengan bidang yang lain nih. Nah, berarti boleh juga nih teman-teman untuk mencoba berbagai macam aktivitas. Nah, supaya ada motivasi nih dalam menemukan apa yang benar-benar kalian suka, apa yang benar-benar kalian bisa, dan apa yang benar-benar ternyata cocok nih kompensasinya dan memang dunia lagi butuhin itu, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, implementasi. Nah, dalam mengimplementasikannya, gitu ya, ini nggak perlu hal-hal besar dulu, gitu ya, nggak perlu tiba-tiba bikin startup yang gede gitu ya, tapi ternyata apa dasar-dasarnya masih kurang nih, pengetahuannya dan sebagainya. Jadi teman-teman bisa
mulai gitu ya mengimplementasikannya dari hal-hal yang kecil dulu nih, dari langkah-langkah kecil dulu gitu ya teman-teman. Dan yang terakhir itu evaluasi, ini penting banget. Jadi setelah kalian mengimplementasikan, kita evaluasi lagi. Apakah ada nih keseimbangannya, saling keterkaitannya antara passion, mission, vocation, dan profesional. Kalau misalkan ternyata sudah ada, oh berarti kalian udah nemuin nih ikigainya. Tapi ternyata masih belum ketemu nih, misalnya satu elemen gitu. Oh berarti kita cari lagi, coba lagi, explore lagi, implementasiin lagi. Atau mungkin bahkan refleksiin lagi gitu ke diri kalian masing-masing. Nah teman-teman ini buat memotivasi juga ya. Ternyata kalau kita bisa menemukan ikigai kita, itu manfaatnya banyak banget. Kita bisa menemukan tujuan dan makna hidup gitu yang jelas sejelas-jelasnya. Terus yang kedua, meningkatkan kebahagiaan dan kepuasan hidup. Tiga, mengurangi stres dan kecemasan. Empat, meningkatkan motivasi dan produktivitas. Lima, membantu menyeimbangkan kehidupan pribadi dan karir. Enam, membantu mengambil keputusan yang lebih baik. Tujuh, meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Dan delapan, bisa membuka peluang-peluang yang baru. Temukan ikigaimu dan tunjukkan versi terbaikmu. Nah, jadi kesimpulannya, Ikigai adalah kombinasi dari passion, keterampilan, kebutuhan dunia, dan juga kompensasi. Terus dengan menemukan Ikigai, seseorang bisa hidup lebih bahagia dan lebih bermakna. Perjalanan menemukan Ikigai adalah proses yang berkelanjutan. Jadi tidak bisa berhenti di satu titik, tapi teruslah mengeksplorasi, teruslah berefleksi diri, dan jangan lupa juga untuk mengevaluasi. Jadi teman-teman, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.